Malam itu, Frank, seorang supir khusus untuk pekerjaan kriminal, mulai berlayar. Misi malam itu adalah mengantarkan 2 bank kecil. Malam itu, dia menjalankan peran yang sudah biasa dia lakoni. Namun malam itu berbeda dari biasanya. Sebuah panggilan telepon misterius mengubah segalanya. Panggilan itu akuntansi Frank untuk meninggalkan kedua merangkul dan membawa kabur uang hasil rampokan. Frank yang diperankan oleh aktor yang namanya sudah familiar di telinga, mengawali malamnya dengan rutinitas. Mengendarai BMW E46 hitam dengan bagasi merah, mobil kesayangannya, Frank melaju menuju titik jemput. Clay, sang manajer, selalu mengatur detail misi-misi Frank, memberikan informasi seperlunya saja. Frank tidak pernah tahu siapa yang akan ia jemput atau kemana tujuan akhir. Ia hanya menjalankan perintah, mematuhi arahan Clay. Malam itu pun sama, Frank menunggu arah selanjutnya dari Clay. Sebelum sampai di titik jemput, Frank mencoba menghubungi Clay. Namun, tidak ada jawaban. Panggilan itu tidak terhubung. Mungkin saja Clay sedang sibuk, pikir Frank. Kemudian, dering telepon dari nomor lain memecah keheningan. Itu adalah Katie, putrinya yang berusia 13 tahun. Katie menelepon untuk meminta izin pergi ke pesta bersama teman-temannya sampai larut malam. Frank, dengan nada tegas, melarangnya. Ia tahu, Katie akan pergi bersama Ryan, seorang remaja berusia 17 tahun. Frank khawatir, dia tidak ingin putrinya bergaul dengan laki-laki di usia yang masih terlalu dini. Terlebih lagi, Katie baru saja mengalami pubertas. Masa di mana semuanya terasa baru dan menarik. Namun, seperti biasa, Katie tenang. Ia menutup telepon dengan cepat, membuat Frank semakin khawatir. Setibanya di lokasi penjemputan, 2 orang muncul. Salah satunya berambut mohawk yang sangat menyebalkan, pikir Frank. Orang itu terus mengajukan pertanyaan pribadi, menanyakan nama Frank, bahkan menanyakan isi bungkusan makanan di sekitarnya. Untungnya, Frank berhasil menahan emosi dan tetap tenang secara profesional. Ia tetap fokus pada terbenamnya. Mereka akhirnya tiba di sebuah ban. Kedua orang itu turun dari mobil, siap menjalani aksi sambil memelukan. Sementara itu, senapan AK-47 yang mereka bawa ditinggalkan di dalam mobil. Frank menunggu dengan sabar, sambil memohon supir. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Teleponnya berdering lagi, kali ini dari nomor tak dikenal. Penelepon itu, yang kemudian dikenal sebagai Sukirman, diklaim sebagai orang yang menggunakan jasa Clay. Sukirman juga mengklaim bahwa posisi kedua itu adalah anak buahnya. Sukirman melanjutkan percakapan, menyinggung masa lalu Frank, khususnya kejadian kebakaran gudang yang menyebabkan Frank dipenjara. Sukirman kemudian memerintahkan Frank untuk hanya menerima telepon darinya, dan segera meninggalkan kedua keranjang itu, setelah mereka memasukkan tas berisi uang rampokan ke dalam bagasi. Sukirman mengklaim bahwa ia telah memerintahkan kedua kalinya untuk membunuh Frank. Frank merasa bimbang, namun ia tidak punya pilihan. Ia takut kedua merangkulnya akan benar-benar mengakhiri hidupnya. Ia menunggu dengan cemas, memperhatikan setiap gerakan-gerik kedua yang merangkulnya. Saat tas berisi uang rampokan akhirnya dimasukkan ke dalam bagasi, Frank langsung tancap gas, meninggalkan kedua orang itu. Frank merasa lega dan sekaligus kebingungan, terus melaju. Sukirman, di telepon, malah tertawa, seolah-olah semua ini hanyalah sebuah lelucon. Frank merasa dipermainkan, namun ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Sukirman. Ia berkata, keselamatan dirinya terancam jika ia tidak patuh. Di sisi lain, Clay belum juga bisa dihubungi. Frank tidak tahu kemana ia harus pergi. Sukirman kemudian menyuruh Frank untuk menepi dan menghitung jumlah uang di bagasi. Frank membuka bagasi, dan matanya terbelalak. Uang itu sangat banyak, sekitar $230.000 atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Tak lama kemudian, sebuah SMS masuk dari nomor tak dikenal. Pengirim SMS itu, yang kemudian dikenal sebagai Paijo, mengancam akan membunuh Frank dan Clay. Paijo juga mencoba menelepon Frank,
Namun Frank langsung menolak panggilan itu, sesuai dengan perintah Sukirman. Sukirman kembali menelepon, memerintahkan Frank untuk segera menuju stasiun Chandler. Di tengah kekacauan ini, telepon lain masuk. Kali ini dari Kathy. Kathy memberitahu Frank bahwa dia tidak jadi pergi ke pesta. Kathy malah akan pergi ke rumah ibunya, mantan istri Frank, Jessica, keesokan harinya. Frank marah besar. Ia sudah merencanakan jalan-jalan bersama Kathy keesokan harinya. Pikiran Frank semakin kacau. Anaknya berduaan dengan seorang pria di rumah, Clay tidak juga memberikan informasi. Dan sekarang ia harus dihadapkan dengan uang hasil rampokan yang entah bagaimana harus diapakan. Akhirnya, Clay menelepon. Frank segera menjelaskan semua yang terjadi. Ia sangat marah karena Clay tidak memahami tujuan akhir misi ini. Clay mengaku tidak tahu-tahu tentang semua ini. Ia juga bingung kenapa Sukirman menyuruh Frank meninggalkan kedua merangkulnya dan membawa kabur uangnya. Clay juga tidak tahu siapa Sukirman atau Paijo yang mengirimkan SMS ancaman. Frank memaksa Clay untuk segera menghubungi Sukirman dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Clay berjanji untuk mencari tahu. Namun, satu hal yang pasti, situasi ini semakin rumit dan berbahaya. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sukirman? Frank, dilanda amarah dan keputusasaan, menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, meninggalkan tempat Clay yang telah menjadi saksi bisu atas kebiadaban yang baru saja terjadi. Pandangan matanya kosong, dipenuhi bayang-bayang ancaman dan izin. Di belakang, mayat Clay berada, menjadi beban berat yang harus ia pikul. Kepalanya terus berputar, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja terungkap. Misi peminjaman bank, transaksi narkoba, perseteruan geng, hutang yang menumpuk, dan keluarga yang terancam. Semua bercampur menjadi satu kesatuan yang mengerikan. Telepon berdering, mengganggu lamunannya. Sukirman. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan mengancam. Dia tahu segalanya tentang keluarga Frank. Ancaman yang lebih mengerikan kini membayang, menyentuh hal paling berharga yang dimiliki Frank. Tanpa pikir panjang, Frank menelepon Kathy, istrinya. Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Ia memerintahkan Kathy untuk segera kabur, membawa Ryan, anak mereka, dan mencari perlindungan di rumah pamannya. Namun, Ryan sudah pulang. Frank mengubah strateginya dengan cepat. Ia memaksa Kathy untuk membawa mobil Porsche-nya ke sebuah gedung parkir di area Grand Street. Ia enggan menjelaskan detail situasi yang sebenarnya, menghindari menimbulkan ketakutan yang lebih besar. Ia hanya meminta Kathy untuk mengikuti instruksinya tanpa bertanya. Ia harus memastikan keselamatan mereka, bahkan jika itu berarti ia harus berjuang sendirian. Setelah meyakinkan Kathy, Frank menelepon Jessica, sahabat Kathy. Ia meminta Jessica untuk segera menemui Kathy, memastikan mereka selamat. Tapi, nasib berkata lain. Sebelum Jessica sempat bertindak, ia sudah lebih dulu menjadi sasaran kruco-kruco Sukirman. Frank merasakan hawa dingin menetap di tulang punggung. Ia telah kehilangan kendali, dan musuh-musuhnya semakin mendekat. Frank berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sepi, sebuah gudang tua yang terbengkalai. Ia memeriksa senjatanya, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Dia tahu, dia akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit. Ia harus bertahan hidup, melindungi keluarganya, dan mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Telepon kembali berdering. Kali ini, bukan Sukirman. Nomor yang tidak diketahui. Frank mengangkatnya dengan hati-hati. Suara di seberang telepon terdengar asing, namun penuh dengan nada yang familiar. Nada yang mengingatkannya pada masa lalunya, masa ketika ia masih berada di lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Jujur? Suara itu bertanya. Kita perlu bicara. Frank mengerutkan kening. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Rasa curigai hatinya. Siapa ini? Frank menjawab dengan nada dingin. Ini bukan siapa-siapa, jawab suara itu. Tapi, aku tahu apa yang kamu hadapi.
Dan aku bisa menerimanya. Frank memutarbalikkan, mencoba memahami informasi itu. Membantu? Mengapa? Apa tujuannya? Kenapa aku harus mempercayaimu? Frank bertanya, berusaha tetap waspada. Karena aku punya informasi yang kamu perlukan, jawab suara itu. Dan aku juga punya kepentingan dalam hal ini. Frank ragu-ragu. Ia tidak punya pilihan. Ia harus mengambil risiko. Apa yang kamu tahu? Frank akhirnya bertanya. Aku tahu tentang Sukirman, jawab suara itu. Aku tahu tentang Paijo. Aku tahu tentang hutangmu di West End. Dan aku tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Frank menarik napas dalam-dalam. Ini adalah titik balik. Ia harus memilih antara percaya dan tidak percaya. Antara mengikuti kata hati atau logika. Katakan padaku, kata Frank, tekad yang bertekad dalam suaranya. Pertama, suara itu berkata, kamu harus menyingkirkan semua bukti yang berhubungan denganmu dengan Clay. Frank memikirkan kembali apa yang sudah dilakukannya. Ia telah membuang mayat Clay, membersihkan mobil. Apakah itu cukup? Sudah, jawab Frank. Bagus, suara itu melanjutkan. Sekarang, kamu harus mendapatkan uang itu. Uang? Tanya Frank. Ya, uang rampokan itu. Itulah kunci untuk menyelesaikan semuanya. Frank menghela napas. Saya tahu, mendapatkan uang itu akan menjadi sangat sulit. Bagaimana caranya? Frank bertanya. Ikuti petunjukku, jawab suara itu. Kita akan bertemu. Aku akan mengatur semuanya. Frank setuju. Ia tidak punya pilihan. Ia harus mempercayai suara asing itu. Setidaknya untuk saat ini. Di mana kita bertemu? Frank bertanya. Di tempat yang aman, jawab suara itu. Tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Suara itu memberikan instruksi rinci tentang lokasi pertemuan. Sebuah tempat terpencil di luar kota. Frank mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Setelah pembicaraan selesai, Frank merenung. Ia merasa seperti sedang berjalan di lorong gelap yang panjang, tanpa tahu apa yang ada di titiknya. Ia harus berhati-hati, selalu waspada. Ia menyalakan kembali mobil. Ia harus bergerak cepat, memenuhi panggilan suara misterius itu. Ia harus mengumpulkan informasi, membuat rencana, dan bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Di jalan, ia melihat mobil yang mencurigakan mengikutinya. Apakah itu orang-orang Sukirman? Atau Paijo? Atau mungkin orang lain? Dia tidak tahu. Dia baru tahu, dia harus tetap waspada. Frank tiba di tempat pertemuan yang disepakati. Ia melihat sosok bayangan berdiri di kegelapan. Ia turun dari mobil, menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, ia akan bertemu dengan sekutu misteriusnya. Siapa kamu? Frank bertanya dengan hati-hati. Sosok itu melangkah keluar dari bayangan. Wajahnya tidak asing, namun juga tidak sepenuhnya dikenalnya. Frank merasakan sensasi akrab, perasaan pernah bertemu sebelumnya. Namun ia tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Namaku, jawab sosok itu, dan aku akan menginginkannya. Sosok itu kemudian direnovasi. Sebuah senyuman yang menakutkan. Sebuah senyuman yang menandakan bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Akankah Frank menemukan keselamatan atau justru terseret lebih dalam ke dalam pusaran kekerasan dan pengkhianatan? Pertanyaan itu menggantung, menggoda, dan memicu rasa penasaran yang tidak tertahan. Perang geng, utang, dan identitas misterius yang tersembunyi akan segera terungkap. Frank, setelah berhasil lolos dari kejaran anak buah Sukirman, segera menyalakan mesin mobil. Katie, dengan mata berbinar dan semangat membara, mengambil alih kemudi. Mereka memacu mobil menjauhi lokasi pertempuran, meninggalkan kobaran api yang melalap mobil mewah Sukirman. Di dalam mobil, adrenalin masih menegang kencang. Mereka berhasil selamat, tetapi bahaya belum sepenuhnya berlalu. Sukirman, dengan amarah membara,
pasti akan mencari mereka. Frank, dengan pengalaman bertahannya, segera menyusun rencana baru. Frank dan Katie bertukar peran. Kini, Frank yang duduk di kursi penumpang, memberikan arah. Mereka harus memancing Sukirman, membawa Rindu menuju tempat di mana geng Pak Ijo telah bersiap. Jalanan berliku, tikungan tajam, dan kecepatan tinggi menjadi bagian dari taktik mereka. Katie, dengan keahlian mengemudinya, menavigasi mobil dengan lincah, menghindari rintangan dan tetap berada di depan kejaran. Suasana di dalam mobil terasa tegang, namun juga penuh harapan. Mereka saling mendukung, bahu-membahu menghadapi bahaya. Akhirnya, setelah perjalanan yang menegangkan, mereka tiba di lokasi yang dituju. Geng West End, dengan senjata siap siaga, telah menunggu. Pertempuran sengit kembali terjadi. Suara tembakan memecah keheningan malam. Frank, dengan tenang, mengarahkan pergerakan, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya tentang medan. Katie, tetap berada di dalam mobil, menyaksikan dengan cemas, namun tetap tenang. Mereka harus memastikan Sukirman tidak lolos. Pertempuran itu berlangsung singkat, tetapi penuh intensitas. Geng West End, dengan kekuatan yang lebih besar dan taktik yang matang, berhasil mengalahkan anak buah Sukirman. Sukirman sendiri, dalam upaya terakhirnya, mencoba melarikan diri. Namun, geng West End telah mengurungnya. Tembakan terakhir mengakhiri riwayat Sukirman. Akhirnya, dendam Frank terbayar lunas. Dengan hati lega, Frank menyaksikan pemandangan di depannya. Sukirman telah mati, ancaman terhadap sirna keluarganya. Jessica, mantan istrinya, telah selamat. Katie, putri tercinta, baik-baik saja. Mereka telah melewati cobaan berat bersama-sama, membuktikan kekuatan cinta dan kesetiaan keluarga. Setelah memastikan semuanya aman, Frank mengamankan 2 tas uang yang telah dia dapatkan, menyerahkannya kepada Pak Ijo sesuai kesepakatan. Dengan begitu, hutang-hutangnya selama bertahun-tahun di penjara dianggap lunas. Misi telah selesai. Frank, Katie, dan Jessica kini bebas dari bayang-bayang ancaman. Mereka memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru, memperbaiki hubungan yang retak, dan membangun kembali fondasi keluarga yang kokoh. Setelah pertempuran yang memacu adrenalin, Frank memutuskan untuk menemui Jessica di sebuah warung makan sederhana. Mereka membutuhkan momen kebersamaan, waktu untuk berbicara, dan berbagi perasaan setelah melewati pengalaman traumatis. Dalam perjalanan menuju warung makan, Frank memuji keterampilan mengemudi Katie. Ia mengakui bahwa putrinya telah menyelamatkan nyawanya. Andai saja Katie menuruti perintahnya untuk pergi ke rumah pamannya, entah apa yang akan terjadi. Sejujurnya, Katie telah menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Ia bangga memiliki putri seperti Katie. Sesampainya di warung makan, Frank memilih untuk tidak ikut turun dari mobil. Ia ingin memberikan waktu bagi Jessica dan Katie untuk berbaikan, menguatkan ikatan ibu dan anak. Frank duduk di kursi pengemudi, memperhatikan interaksi mereka dari jauh. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat Jessica memeluk Katie, air mata haru membasahi pipi mereka. Pemandangan itu menghangatkan hatinya. Frank berharap, pada saat itu, mereka bisa memulai lembaran baru. Frank memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia teringat bagaimana ia terjerumus dalam dunia kriminal. Ia memikirkan pilihan-pilihan yang telah diambilnya. Ia menyadari bahwa keluarganya adalah harta yang tak bernilai harganya. Frank bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia bertekad untuk mengubah hidupnya, meninggalkan dunia kejahatan, dan menjadi sosok ayah yang lebih baik bagi Katie. Pesan moral yang terpikirkan dalam benak Frank adalah bahwa keluarga adalah yang paling utama. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan segalanya untuk kebahagiaan mereka. Dunia ini penuh dengan pilihan, tapi jangan pernah memilih jalan yang salah, yang akan membahayakan orang-orang tercinta. Lebih baik menjadi sopir online, mencari rezeki yang halal, aman, dan menenangkan hati. Frank menarik napas dalam-dalam. Ia merasa damai.
Misi telah selesai, nyawa seluruh keluarga selamat, dan ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia memandang ke depan dengan harapan baru. Ia akan menjalani hidup yang lebih baik bersama keluarga tercinta. Ia akan menjadi pahlawan bagi mereka. Namun, saat Frank bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil mewah dengan kaca gelap berhenti di samping mobilnya. Seorang pria berpenampilan mencurigakan keluar dari mobil tersebut, mendekati Frank. Ia mengetuk kaca jendela. Frank, dengan curiga, membuka kaca jendela. Pria itu tersenyum sinis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki informasi tentang masa lalu Frank, tentang transaksi gelap yang pernah dilakukannya. Ia mengancam akan mengungkap semua rahasia Frank jika ia tidak mau bekerja sama. Ia menawarkan pekerjaan baru, yang lebih menguntungkan, tetapi juga lebih berbahaya. Frank terkejut. Ia tidak menyangka masa lalunya akan menghantuinya. Ia tahu, jika ia menolak, keluarganya akan kembali ke dalam bahaya. Tetapi jika ia menerima, ia akan kembali terjerumus dalam dunia kriminal, terjadi semua yang telah ia perjuangkan. Pria itu memberikan sebuah amplop, berisi petunjuk dan instruksi. Ia berkata bahwa Frank harus segera memutuskan, dan memberikan jawaban dalam waktu 24 jam. Setelah itu, ia menghilang, meninggalkan Frank dalam kebingungan. Frank memegang erat amplop tersebut. Ia memikirkan semua konsekuensi dari pilihan yang harus diambilnya. Ia memandang ke arah warung makan, tempat Jessica dan Katie berada. Senyumnya memudar. Harapan yang baru saja tumbuh, kini kembali dirundung bayang-bayang kegelapan. Ia harus melindungi keluarganya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Apakah Frank akan menerima tawaran berbahaya itu, dan kembali terlibat dalam dunia kriminal? Atau akankah ia menemukan cara lain untuk melindungi keluarganya, meskipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar? Apa yang akan terjadi pada Katie dan Jessica jika Frank mengambil keputusan yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, membangun ketegangan. Kisah Frank, sang mantan pendiri yang berusaha memperbaiki hidupnya, belum berakhir. Perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan. Petualangan baru menanti di depan mata. Apakah Frank akan kembali berakhir?